Okay, let's go. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang serta dapat diklasifikasikan ke dalam kelas protista yang terdiri dari bakteri, jamur, protozoa, dan alga. Mol merupakan mikroorganisme yang biasanya digunakan sebagai starter baik dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Kandungan utama mol adalah karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Bahan dasar yang dapat digunakan untuk fermentasi mol bisa berasal dari pertanian, perkebunan, serta limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Mol juga berfungsi sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Bahan utama pembuatan mol adalah glukosa, karbohidrat, dan sumber mikroorganisme, sedangkan bahan lainnya berasal dari pertanian. Tahapan pembuatan mol menggunakan alat dan bahan yaitu pada alat jirigen, pisau, nampan, dan bahannya yaitu daun gamal dan air kelapa. Langkah kerja dalam pembuatan mol yang pertama yaitu daun gamal dipotong menjadi ukuran yang kecil lalu dimasukkan ke dalam jirigen. Lalu air kelapa juga dimasukkan ke dalam jirigen yang sama dan ditutup untuk masa fermentasi. Selanjutnya mol diaduk dengan cara digoyangkan setiap hari. Lalu setelah 3 minggu, mol dapat dipanen dengan cara disaring untuk memisahkan sisa-sisa daun gamal dan airnya. Selanjutnya adalah pengukuran pH, di mana alat dan bahan yang digunakan adalah cawan Petri, pH strip, dan juga mol. Langkah kerja dalam pengukuran pH mol ini yaitu pertama mol dituangkan pada cawan Petri, lalu pH strip yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam cawan Petri yang sudah berisi mol dan ditunggu hingga terjadi perubahan warna pada pH strip. Dari pengukuran pH ini didapatkan bahwa mol dari daun gamal bersifat asam yang disebabkan oleh bakteri yang hidup pada mol. Langkah selanjutnya yaitu pengenceran. Nah, pada tahap pengenceran ini itu ada pun tahap yang dilakukan. Yang pertama, pengenceran mol dilakukan sebanyak 3 kali pada tabung reaksi yang berbeda untuk mengurangi kepadatan bakteri yang tumbuh. Untuk tahap yang kedua yaitu setelah pengenceran dilakukan penumbuhan bakteri pada media PDA dengan menggunakan mikropipet yang diratakan dengan menggunakan spatula triangle dan diinkubasikan selama 3 hari. Setelah melakukan tahap pengenceran, dilanjutkan dengan tahap pemurnian. Pada tahap pemurnian ini ada pun langkah kerja, yaitu setelah ditumbuhkan bakteri mol atau mikroorganisme lokal dimurnikan dengan cara di-strap pada media baru dan diinkubasikan selama 3 hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan dari bakterinya. Adapun langkah kerja yang dilakukan pada saat pewarnaan gram. Yang pertama yaitu mengambil bakteri yang telah diinokulasikan dengan jarum oase yang telah dipijat terlebih dahulu. Lalu bakteri tersebut dioleskan pada objek gelas yang kemudian ditetesi dengan aquades dan dipijat di atas bunsen. Lalu bakteri tersebut ditetesi dengan larutan methylene blue yang dimana di sini didiamkan selama 1 menit. Kemudian dibilas menggunakan aquades. Selanjutnya, bakteri tersebut ditetesi dengan iodin, lalu dipijar di atas bunsen, kemudian didiamkan selama 1 menit dan dibilas kembali. Selanjutnya melakukan teknik yang sama di mana di sini diteteskan dengan alkohol 95% selama 10 detik. Lalu, setelah ditetesi dengan alkohol 95%, bakteri tersebut ditetesi dengan larutan safranin selama 1 menit yang kemudian dibilas dengan aquades dan dikeringkan. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tersebut, bakteri dapat diidentifikasi secara mikroskopis di dalam mikroskop. Hasil identifikasi bakteri pada mol daun gamal yaitu diketahui dalam mol daun gamal terdapat bakteri asam laktat atau lebih spesifik Lactobacillus sp. Akan tetapi dalam pewarnaan gram,
Bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif, yang dimana seharusnya bakteri asam laktat ini merupakan bakteri gram positif. Hal ini dikarenakan terdapat bakteri yang bersifat bipolar sehingga memiliki adanya granulasi dalam sel yang dipengaruhi oleh umur kultur, yang dimana dalam bakteri ini memiliki karakteristik seperti bentuk basil yang pendek, koloni yang irregular, warna koloni putih susu, dan permukaan yang rough. Baik, selanjutnya ke langkah pengaplikasian MOL. Pertama, siapkan 2 polybag yang sudah berisi tanaman cucur bebek. Kemudian pada polybag 1 ditetapkan sebagai kontrol yang hanya disiram air saja setiap 2 kali sehari. Pada polybag 2 diberi perlakuan dengan pemberian MOL setiap hari sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore dengan takaran yang sama. Berdasarkan hasil yang didapatkan, di mana dalam pengaplikasian MOL pada tanaman cucur bebek yang disiram 2 kali sehari dengan takaran yang sama, di mana didapatkan hasil pada perlakuan pemberian cairan MOL, di mana tanaman cucur bebek ini pertumbuhannya semakin cepat dan jumlah pertumbuhan daunnya lebih banyak. Akan tetapi, pada batang dan daun tanaman lebih mudah layu dan daunnya cepat jatuh dari rantingnya. Hal ini disebabkan karena pemberian cairan MOL yang berlebihan, sedangkan pada perlakuan kontrol yang disiram menggunakan air, pertumbuhan daun dan tingginya tidak cepat. Akan tetapi, batang tanaman tetap kokoh, begitu juga dengan daunnya. Menurut Musniar tahun 2016 menyatakan bahwa pengaruh pupuk organik seperti MOL dapat memperbaiki struktur pada tanah, sehingga akar tanaman dengan mudah berkembang atau tumbuh melakukan fungsinya untuk menyerap unsur hara bagi pertumbuhan. Unsur hara yang paling berperan dalam pertumbuhan daun adalah nitrogen, di mana keberadaan unsur nitrogen pada saat pertumbuhan organ daun tanaman sangat vital. Hal ini sesuai pernyataan Lectian pada tahun 2006 menyatakan bahwa pada saat pertumbuhan daun diketahui tidak semua unsur hara diperlukan dan berperan langsung terhadap pertumbuhan daun. Dari hasil visual terjadi perbedaan pengaruh dan berbagi perlakuan seperti perlakuan perbedaan MOL yang terdapat pada daun gamal, perlakuan kontrol. Menurut Sugen Winorsu tahun 2005 mengatakan bahwa gejala-gejala visual pada tanaman tidak selalu disebabkan oleh adanya salah satu unsur hara yang ada di dalam tanaman dalam jumlah besar. Akan tetapi karena pengaruh kelebihan satu atau lebih unsur lain yang ada di dalam tanaman. Terdapat contohnya yaitu kelebihan unsur K dalam tanaman dapat mengakibatkan defisiensi magnesiumnya, sehingga kelebihan unsur hara dapat menurunkan kualitas tanaman. Di mana pada karakteristik dari MOL-nya terdapat aroma-aroma fermentasi seperti aroma tape dan juga buih-buih putih pada permukaan MOL. Di mana itu sendiri dengan warna seperti tua. Dari ciri-ciri karakteristik tersebut menandakan bahwa MOL tersebut yang telah difermentasi selama 2 minggu tersebut mengalami keberhasilan. Nah, hal ini dapat dilihat dari adanya gelembung udara pada permukaan yang menandakan adanya aktivitas mikroba dalam proses fermentasi. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan yaitu MOL yang terdapat pada daun gamal yang disiram pada tanaman cucur bebek ini sehari disiram sebanyak 2 kali dengan takaran yang sama, di mana didapatkan hasil pada perlakuan MOL pada tanaman cucur bebek ini pertumbuhannya semakin cepat dan jumlah pertumbuhan daunnya lebih banyak. Sedangkan pada perlakuan kontrol yang disiram menggunakan air, pertumbuhan daunnya dan tingginya tidak cepat, akan tetapi batang tanaman itu tetap kokoh. Dan begitu juga daunnya, di mana MOL ini juga dapat memperbaiki struktur pada tanah sehingga akar tanaman dengan mudah berkembang atau tumbuh melakukan dengan fungsinya masing-masing.